Secara administratif, Kabupaten Indramayu berada di ujung pantai utara Jawa Barat. Di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan sebagian Kabupaten Sumedang. Sebagai daerah pesisir pantai, pusat pemerintahan Kabupaten Indramayu berada di pinggir pantai, hanya berjarak kurang dari 2 km. Namun demikian, suasana di pusat pemerintahan cukup ramai, sedangkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Indramayu didominasi pertanian dan perikanan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank BJB menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, dan misi Bank BJB sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah, sebagai pemegang kas daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah, Bank BJB telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan. Bank BJB sejak lama telah mengedepankan budaya perusahaan sebagai mitra usaha menuju sejahtera dengan melakukan orientasi kepada pasar, pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM, pemenuhan kepentingan semua pihak, dan peningkatan kualitas kerja. Hal ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, yakni terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Remaja. Melalui Corporate Value Go Spirit, Bank BJB semakin yakin untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Indramayu sebagai mitra usaha menuju sejahtera. Bank BJB Cabang Indramayu hadir sebagai penggerak dan pendorong potensi besar berbagai bidang perekonomian masyarakat Indramayu. Misalnya, perdagangan dan perindustrian, kerajinan, kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta pengembangan KUKM lainnya, dengan memberikan layanan pembiayaan ataupun kredit agar tercapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal ini yang memberikan kesempatan Bank BJB bersama pemerintah untuk mencapai sukses kemajuan perekonomian masyarakat secara luas dengan mengembangkan pelayanan penyaluran kredit mikro ataupun kredit usaha rakyat KUR, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indramayu dengan menitik beratkan pertumbuhan pada sektor UMKM yang mempunyai beragam potensi. Pemberian fasilitas kredit Bank BJB kepada para nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat telah dilakukan sejak tahun 1980. Para nelayan menggunakan kredit tersebut untuk pembelian kayu, mesin kapal, jaring, dan peralatan kapal lainnya. Sejak tahun 2008, Bank BJB Cabang Indramayu serius untuk membantu perekonomian sektor kelautan, terutama kepada para nelayan di mana perkembangan hasil tangkap perikanan laut di TPI Karangsong Kabupaten Indramayu sangat besar, yaitu kurang lebih 15.000 ton setahun. Bank BJB Cabang Indramayu telah menyalurkan kredit kepada para nelayan pemilik kapal ikan laut sampai dengan bulan September 2011 senilai 20 miliar rupiah.
SKIM kredit tersebut terdiri dari KMKU atau kredit modal kerja umum dan KIU atau kredit investasi umum sebesar 17,7 miliar rupiah kepada 20 orang debitur dan KUR atau kredit usaha rakyat senilai 2,3 miliar rupiah kepada 9 orang debitur. Nilai MPL atau non-performing loan adalah 0,00% dan beki debit bulan September 2011 15,7 miliar rupiah yang menunjukkan kolektibilitas kredit para nelayan pemilik kapal ikan laut lancar dan menghasilkan laba usaha yang terus berkembang. Dengan semangat bekerja sama saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan bersama, Bank Jabar Banten atau kini lebih populer disebut dengan Bank BJB Cabang Indramayu telah banyak memberikan perhatian berupa kredit permodalan melalui berbagai macam produk yang dapat dinikmati bagi para nelayan terutama di wilayah Kabupaten Indramayu. Terbukti dengan banyaknya nelayan juragan kapal motor yang mampu bertahan dan melewati masa sulit, bahkan banyak nelayan juragan kapal di Kabupaten Indramayu yang maju dan berkembang pesat setelah memperoleh kredit permodalan dari Bank BJB Cabang Indramayu. Inilah keinginan Bank BJB selaku mitra usaha menuju sejahtera bagi para nasabahnya. Untuk tetap setia dan selalu memberikan yang terbaik, pelayanan kredit di Bank BJB seluruhnya dilayani dengan proses dan persyaratan yang mudah dan singkat. Begitupun pelayanan kredit permodalan bagi para nelayan juragan kapal di wilayah Kabupaten Indramayu, mereka mendapatkan pelayanan yang mudah, singkat, dan nyaman. Di daerah pesisir pantai Desa Karangsong, Desa Pabean Udik, hingga Kelurahan Pauman merupakan wilayah pemasaran produk kredit permodalan Bank BJB, sehingga nelayan juragan kapal di 3 wilayah ini mengalami kemajuan sangat signifikan. Terlebih lagi, Bank BJB juga telah bermitra dengan Koperasi Perikanan Laut atau KPL Mina Sumirta selaku wadah bagi para nelayan juragan kapal. Ono Surono selaku Ketua KPL Mina Sumitra sesungguhnya seorang nelayan juragan kapal yang meneruskan usaha orang tuanya di bidang usaha perikanan laut. Secara panjang lebar, Ono Surono menjelaskan kondisi para nelayan juragan di Desa Karangsong sebelum mendapatkan kredit permodalan dari Bank BJB dan sesudah mendapatkan kredit dari Bank BJB. Saya sendiri menekuni di bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap mulai 1997. Nah, di mana pada saat itu saya meneruskan usaha milik keluarga, yang mana memang usaha di bidang perikanan itu sangat kental sekali terkait dengan usaha yang turun-temurun. Nah, setelah itu saya sebagai anggota KPL Mina Sumitra sekian lama sampai dengan tahun 2007 kemarin saya terpilih sebagai ketua KPL Mina Sumitra. Nah, pada saat saya masuk ada beberapa kendala yang kita temui, di mana koperasi ini belum maksimal memenuhi kebutuhan anggota, terutama dalam hal permodalan anggota dalam rangka menambah armada kapalnya. Nah, sehingga saya berinisiatif menghubungi beberapa rekan, terutama pihak perbankan, bagaimana perbankan ini juga bisa membackup secara maksimal kebutuhan anggota koperasi untuk menambah armada kapalnya. Dan alhamdulillah ada respon yang sangat bagus, terutama dari Bank Jabar Banten, cabang Indramayu. Nah, tetapi ada beberapa kendala kita di sana, terutama terkait dengan skim kredit yang belum memperhitungkan sisi usaha di bidang perikanan tangkap.
Misal terkait dengan agunan. Agunan yang berlaku pada saat itu masih agunan berupa tanah dan bangunan. Nah, sehingga kita mengharapkan bahwa kapal yang nilainya bisa sampai 1 miliar, 1,5 miliar ini juga bisa dijadikan sebagai agunan. Nah, saya berasumsi kalaupun kendaraan mobil yang dijadikan usaha itu bisa dijadikan agunan, kenapa kapal tidak? Nah, sehingga atas inisiatif itu saya mencoba untuk menghubungi beberapa rekan di bidang asuransi bahwa prospek asuransi kapal dengan berbagai macam mungkin kelemahan maupun kelebihannya ini marilah kita kaji secara bersama-sama. Nah, sehingga melalui teman-teman yang ada di Multi Alta Insurance Broker kita melakukan kajian, dan ini tidak sebentar, ada 7 bulan kita bersama-sama melakukan kajian dan diambil sebuah kesimpulan bahwa asuransi kapal perikanan ini layak untuk dibuat. Nah, sehingga dengan kinerja dari teman-teman di Multi Alta Insurance Broker, maka terkumpul 6 asuransi pada saat itu dengan membentuk konsorsium asuransi kapal nelayan yang kita singkat menjadi KAKAP. Nah, asuransi ini merupakan sebuah jawaban di mana pihak perbankan yang selalu mengatakan bahwa usaha di bidang perikanan tangkap ini cukup beresiko. Nah, tetapi dengan pihak asuransi yang mau mengasuransikan kapalnya itu, maka kendala itu mudah-mudahan bisa diatasi. Nah, perjalanan dari situ mulai bermunculan anggota kita, para pemilik kapal yang ingin menambah kapalnya, dan selama ini cukup dibantu oleh Bank Jabar dengan model 2 agunan, agunan tanah dan bangunan dan juga agunan kapal. Dan ini merupakan sebuah peluang yang sangat bagus bagi semua, bagi pemilik kapal, bagi koperasi juga, dan tentunya bagi pihak perbankan. Ono Surono juga menjelaskan kronologis andilnya KAKAP selaku penjamin kredit permodalan dari perbankan bagi nelayan juragan yang memiliki anggunan kapal terbuat dari kayu. Bahkan KPL Mina Sumitra ditetapkan sebagai percontohan atau pilot project untuk skala nasional. Ya, jadi terkait dengan KAKAP, jadi ini merupakan sebuah perjalanan panjang ya mungkin dari KAKAP sendiri, kenapa Mina Sumitra dijadikan semacam pilot project bagi KAKAP sendiri. Mungkin dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang pertumbuhan industri perikanan tangkapnya ini mungkin biasa saja. Nah, di Karangsong khususnya di KPL Mina Sumitra kita ada sebuah catatan, misalnya dari sisi produksi ikan di TPI Karangsong yang dikelola oleh KPL Mina Sumitra. Pada tahun 2007 itu hanya bernilai 98 miliar untuk setiap tahunnya, untuk tahun 2007. Nah, tetapi pada tahun 2008 kita langsung meningkat menjadi 159 miliar.